melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah pemantauan hasil penanaman sayur kol setelah 1 bulan. Maka dari itu pertumbuhannya itu akan lambat, tetapi di sini saya akan melakukan beberapa tips, diantaranya satu, menghemat biaya, dan yang kedua itu sangat penting untuk mengurangi erosi. Untuk biayanya itu biasanya per kantongnya ini mencapai 22.000 ke atas yang per kantongnya. Kering dan tidak bau ya sahabat tani, karena ini sudah mengendap lama, jadi tidak bau dan tidak panas. Tentunya untuk mengurangi daya serap air yang terlalu berlebihan. Pupuk yang baru ataupun pupuk yang udah lama itu perbedaannya di sini. Pupuk yang udah lama di sini akan tidak panas untuk mengisi area yang kosong di sekitaran sayur kol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Pang Tani. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah pemantauan hasil penanaman sayur kol setelah 1 bulan ya sahabat tani. Dimana di sini perlu evaluasi. Kenapa? Karena kita butuh pertumbuhan yang lebih cepat. Karena di sini baru memasuki usia 1 bulan. Untuk sahabat tani sendiri bisa lihat untuk di sekeliling saya untuk sayur kolnya, bahwa di sini masih butuh nutrisi ataupun suplai pupuk ya untuk bisa berkembang lebih lanjut. Kenapa? Karena seperti video yang sudah saya berikan sebelumnya, di mana proses penanaman sayur kol itu saya menggunakan metode cabut dari penyemaian yang sudah saya semai. Maka dari itu pertumbuhannya itu akan lambat, tetapi di sini saya akan melakukan beberapa tips, diantaranya saya akan melakukan proses pemupukan. Nah, di sini saya melakukan proses pemupukan yang pertama dan nanti dilanjutkan proses pemupukan yang kedua. Di sini saya menggunakan pupuk kandang ya untuk tata cara proses pemupukannya, karena di sisi lain satu, menghemat biaya, dan yang kedua itu sangat penting untuk mengurangi erosi dari tanah yang terkikis oleh gerusan hujan yang sangat lebat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk daunnya itu udah sekitar 5 jari ya cukup lumayan lah. Dan alhamdulillah yang sayur kol yang sudah saya tanam ini bisa tumbuh walaupun masih kurang untuk pertumbuhannya. Sahabat tani bisa dilihat pupuk apa yang nanti saya akan berikan dan bagaimana diterapkannya. Mungkin sahabat tani bisa ikuti dan juga bisa dilihat. Nah, di sini saya menggunakan pupuk kandang ya, dimana untuk kebutuhan dari pupuk kandang boiler tentunya ya, itu bisa mencakup 20 kantong.
Untuk biayanya itu biasanya per kantongnya ini mencapai 22.000 ke atas yang per kantongnya. Di sini saya ambil sampel ini satu. Pupuknya sangat bagus sekali ini dan kering dan tidak bau ya sahabat tani, karena ini sudah apa namanya mengendap lama, jadi tidak bau dan tidak panas di sini. Jadi sahabat tani, sebelum saya lanjut untuk proses pemupukan, sebelumnya nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu kenapa saya memakai pupuk kandang ini. Tentunya untuk mengurangi daya serap air yang terlalu berlebihan begitu. Dan yang kedua akan mengurangi erosi tanah terhadap kikisan air. Jadi di sini perlu sekali. Nah, untuk metode pemupukan yang kedua lah baru nantinya kita beda metode. Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Begitu sahabat tani. Terus kita juga tips yang berikutnya, kita harus memilih pupuk yang baru ataupun pupuk yang udah lama. Itu perbedaannya di sini. Pupuk yang udah lama di sini akan tidak panas. Di sini itu tidak panas. Kalau pupuk yang masih baru itu biasanya masih panas dan mengandung apa namanya ya? Ya, ada senyawa-senyawa hangat kayak gitulah, sahabat tani. Nah, itu akan berdampak apabila pupuk yang biasanya itu masih baru diambil dari kandang, itu akan menyebabkan daun atau batang tersebut akan menjadi mati ataupun layu. Itu pasti mati. Tetapi karena saya memilih pupuk ini yang udah lama dan tidak bau, dan juga di sini suhunya pun apa namanya adem lah begitu sahabat tani. Jadi ini tidak berdampak terhadap apa namanya tunas ataupun batang dari sayur kol. Mungkin begitu yang apa namanya step-step yang sederhana tapi insya Allah bermanfaat bagi sahabat tani. Kemudian untuk proses pemupukannya pun akan lebih sederhana lagi dan simple ya. Kita cukup menaburkan di sekeliling sayur kol di sini. Jadi teman-teman sahabat tani bisa kita lihat sayur kol yang sudah saya tanam ini, dimana untuk batang dari sayur kol ini terlihat dalam ya sahabat tani. Antara tanah dan juga daun itu agak ada jarak. Nah, ini fungsinya proses pemupukan yang pertama itu agar setelah pemupukan itu akan tumbuh akar baru ataupun tunas baru, supaya apa daya serap dari nutrisinya itu akan terpenuhi untuk sayur kol ini. Kemudian kita bisa lihatlah di sekeliling saya ini sebelum kita pupuk, dan kemudian nanti insya Allah akan saya perlihatkan satu pekan atau dua pekan setelah proses pemupukan yang akan saya kerjakan ini. Insya Allah nanti akan terlihat perbedaannya dengan metode-metode yang sudah saya jelaskan. Pun untuk proses pemupukannya itu akan sangat sederhana sekali. Kita cukup menaburkan di sekeliling area sayur kol ini. Kita bisa beri contoh ya sahabat tani. Kita cukup satu genggam aja, satu genggam penuh itu udah cukup untuk mengisi area yang kosong di sekitaran sayur kol ini. Ini udah rata. Jadi ketika ini terkena hujan, ini daya serapnya akan cukup bagus sekali. Pun di sini juga akan menghilangi atau menghindari gulma-gulma yang nanti akan tumbuh di sekeliling sayur kol ini.
seperti ini. Mungkin ini ya sahabat tani, proses pemupukan pertama untuk tanaman sayur kol, dan insya Allah berikutnya masih ada tahap berikutnya, yaitu pemupukan tahap kedua, dan nantinya akan memerlukan waktu juga setelah proses pemupukan yang pertama. Dan nantinya juga kita akan kasih tips pupuk-pupuk apa aja yang nanti perlu kita kasihkan ke sayur kol ini. Mungkin ini video singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi sahabat tani. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani.